Pengapuran adalah penyakit sendi kronis yang paling sering terjadi dan ini adalah penyebab utama dari rasa nyeri di sendi. Dari komen-komen yang saya terima di video tentang asam urat, contohnya, "Dok, kalau minum susu kedelai dan bayam, daun singkong kok badan jadi sakit ya?" Badan jadi sakit ini tidak spesifik dan kemungkinan besar bukan karena asam urat. Dari komen-komen yang saya baca, membuat saya berpikir sepertinya sebagian besar dari masyarakat awam berasumsi bahwa rasa sakit di sendi dan otot disebabkan oleh asam urat. Saya ingin kasih tahu bahwa ini adalah asumsi yang salah. Asam urat jauh lebih jarang terjadi dibanding dengan pengapuran atau osteoartritis. Jadi kalau Anda mengeluh rasa nyeri di lutut, jangan berpikir tentang asam urat dulu. Karena asam urat bukanlah penyebab utama dari rasa nyeri di lutut. Seringkali penyebab dari rasa nyeri kronis di sendi adalah pengapuran dan bukan asam urat. Di video kali ini saya akan membahas tentang hubungan dari penyakit metabolis dan pengapuran lutut. Yang saya maksud dengan penyakit metabolis atau metabolic syndrome adalah penyakit seperti obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, dan kolesterol. Pertanyaannya adalah apakah penyakit ini berhubungan dengan pengapuran lutut? Jangan kemana-mana dan silahkan nonton video ini sampai habis. Tahun 2017, salah satu universitas di Cina menerbitkan hasil penelitian ilmiah yang berjudul Association Between Metabolic Syndrome and Knee Osteoarthritis. Knee osteoarthritis yang dimaksud di sini adalah pengapuran di lutut. Tipe dari penelitian ini adalah cross-sectional study yang melibatkan 5.764 orang yang berumur lebih dari 40 tahun. Dan sekitar 30% dari subjek yang diteliti di sini menderita pengapuran di lutut. Sebelum saya membahas hasil penelitian ini, saya ingin menyebutkan definisi dari penyakit metabolic syndrome yang saya sebut sebelumnya supaya semuanya jelas. Nomor 1, obesitas. Yang dimaksud dengan obesitas di sini adalah mereka yang punya body mass index atau BMI lebih dari 25. Yang BMI-nya lebih dari 25 digolongkan obes atau kegemukan. Yang BMI-nya kurang dari 25 digolongkan normal. Yang nomor 2 adalah diabetes. Kriteria diabetes di sini adalah gula darah puasa yang lebih dari 6,1 milimol per liter. Ini adalah satuan yang digunakan di Singapura, atau lebih dari 110 mg per desiliter. Ini satuan yang digunakan di Indonesia. Yang nomor 3, tekanan darah tinggi. Kalau kita mengukur tekanan darah tinggi kita akan mendapatkan 2 angka. Yang tinggi dinamakan tekanan darah sistolik, yang rendah dinamakan tekanan darah diastolik. Kriteria darah tinggi di penelitian ini adalah sistolik di atas 140 dan diastolik di atas 90. Yang keempat adalah kolesterol atau dyslipidemia. Kriterianya adalah triglyceride di atas 1,7 milimol per liter atau di atas 150 mg per desiliter, atau HDL. HDL adalah kolesterol yang bagus. HDL yang kurang dari 0,9 milimol per liter atau lebih rendah daripada 35 mg per desiliter bagi laki-laki, atau HDL kurang dari 1 milimol per liter atau 39 mg per desiliter bagi perempuan. Kalau Anda punya tes kolesterol dan diabetes, Anda boleh lihat hasilnya apakah Anda memenuhi kriteria yang saya sebut di sini. Penelitian ini dilakukan dengan metode statistik multivariable adjusted logistic regression.
Bagi kaum awam, artinya begini. Penelitian ini mempertimbangkan hal-hal lain yang mungkin mempengaruhi resiko pengapuran di lutut, seperti jenis kelamin, umur, aktivitas sehari-hari, rokok, alkohol, dan latar belakang pendidikan. Dari penelitian ini didapatkan angka odds ratio. Kalau angkanya semakin tinggi, artinya hal ini lebih berisiko terkena pengapuran lutut. Dan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Odds ratio dari obesitas adalah 2,15. Ini adalah yang paling tinggi dari 4 penyakit yang saya sebutkan tadi. Artinya mereka dengan body mass index atau BMI lebih dari 25 mempunyai risiko terkena pengapuran lutut 2,15 kali lipat dibanding dengan mereka yang punya BMI kurang dari 25. Kalau kita berbicara tentang berat badan, tidaklah sulit bagi kita untuk mengerti hubungan antara obesitas dan pengapuran lutut. Semakin besar tekanan, semakin cepat laju proses pengapuran di lutut. Singkatnya, lutut kita akan semakin cepat rusak jika berat badan kita semakin berat. Ini sangat mudah dimengerti. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan penyakit yang lain seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan kolesterol. Kolesterol mempunyai odds ratio 1,33. Ini artinya mereka yang punya masalah dengan kolesterol punya risiko terjadinya pengapuran lutut 1,33 kali lipat lebih tinggi daripada mereka yang tidak punya masalah dengan kolesterol. Yang berikutnya adalah tekanan darah tinggi dengan odds ratio 1,23. Artinya mereka yang punya tekanan darah tinggi punya risiko terkena pengapuran lutut 1,23 kali lipat lebih tinggi daripada mereka yang tidak terkena tekanan darah tinggi. Dan semua odds ratio ini statistically signifikan. Diabetes dinyatakan tidak berhubungan dengan pengapuran lutut secara statistik. Kalau tadi kita bisa mengerti hubungan antara obesitas dan pengapuran lutut dengan gampang, tapi tidaklah mudah untuk menjelaskan kenapa kolesterol dan tekanan darah tinggi berhubungan dengan pengapuran lutut. Penjelasannya tidak semudah menjelaskan hubungan antara obesitas dan pengapuran lutut. Pada pengapuran lutut dan metabolic syndrome, keduanya mempunyai kesamaan bahwa radang kronis ringan terjadi secara terus-menerus. Radang kronis ringan ini bisa dibuktikan dengan tes darah. Dan dari penelitian ini disimpulkan bahwa pengapuran lutut bukan semata-mata penyakit mekanis dari proses penuaan saja. Tetapi lebih dari itu, ini adalah juga penyakit metabolis. Jadi untuk memperlambat proses pengapuran di lutut, tidaklah cukup hanya dengan menghindari hal-hal yang meningkatkan tekanan di sendi lutut, seperti obesitas, angkat barang berat, jongkok, dan naik turun tangga. Dari pengertian tentang pengapuran lutut metabolis, strategi untuk mengobati penyakit metabolic syndrome seperti obesitas, kolesterol, dan tekanan darah tinggi juga sangat penting untuk menghambat proses pengapuran di lutut. Kesimpulannya begini, kalau Anda punya penyakit metabolic syndrome seperti obesitas, kolesterol, dan tekanan darah tinggi, pengobatan penyakit ini dapat mengurangi risiko atau memperlambat proses terjadinya pengapuran di lutut. Semoga info ini berguna bagi kalian semuanya. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Yang suka video ini boleh klik like dan share ke teman-teman atau keluarga Anda. Saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital Singapura. Berterima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video yang akan datang. Bye-bye.